Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Dan senang sekali insya Allah saya Sekar Pangesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan menghadirkan informasi tentunya tentang gizi. Apalagi kalau bukan di Sehati Sehat dan Gizi. Iya pemirsa ya, memiliki buah hati atau anak ini merupakan sebuah karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan anugerah dan juga kebahagiaan bagi kita karena buah hati ini adalah suatu hal yang dinanti-nanti begitu ya. Dan tentunya sebagai karena kita sudah diberikan kebahagiaan itu, tentu kita harus bersyukur, dan rasa syukur kita bisa kita lakukan dengan cara merawat dan memberikan ikhtiar terbaik untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya kebutuhan gizi. Iya, karena bayi menuju balita, anak-anak ini merupakan usia di mana usia kemasan atau biasa kita sebut dengan golden age. Dan di pertumbuhan yang pesat ini tentu pemenuhan gizi harus kita penuhi karena di sini pertumbuhan fisik, pertumbuhan otak maupun juga pertumbuhan tulang ini sedang tumbuh-tumbuhnya begitu ya, dan tentu harus dipenuhi salah satunya ini dari kebutuhan zat besi. Iya, baik pemirsa, sesuai topik kita hari ini yaitu pemenuhan zat besi pada bayi dan anak. Iya, kami membuka juga untuk Anda nanti yang ingin bertanya, berkonsultasi. Anda dapat menghubungi line telepon 0271 679 3000. Jika menghendaki melalui WhatsApp maupun SMS dapat di nomor 0811 2553 3000. Dan untuk membahas topik kita hari ini, sekali lagi pemenuhan zat besi pada bayi dan anak, kita sudah menghadirkan narasumber sesuai ahlinya ini, yang pasti pemirsa sudah tunggu-tunggu ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Mbak Aulia Idris. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sekar. Mbak Lia, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, seperti Mbak Sekar juga. Iya Mbak Lia, akhirnya doa saya itu terwujud. Gimana terkabulkan itu? Karena bisa hadir kembali berbincang dengan Mbak Lia hari ini. Alhamdulillah iya, ya. Dan tidak terasa ini kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Ini sudah di tanggal 3 gitu, dimana bulan ini nanti di tanggal 17 ini kita akan peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, baik. Mbak Lia, berbicara tentang pemenuhan zat besi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang lansia begitu ya. Kalau kali ini zat besi. Iya, kita akan mulai mengenal tentang kebutuhan zat gizi terutama pada bayi ya. Nah, hari ini kita membahas tentang kebutuhan zat besi pada bayi dan juga anak-anak. Iya, baik. Kalau berbicara tentang zat besi pada bayi begitu, apakah ketika lahir dia sudah memiliki simpanan zat besi sih Mbak Lia? Iya, sebetulnya memang sudah punya. Oh, sudah punya. Dari mana dia dapat? Dari ibundanya gitu. Baik. Dan biasanya fenomena ibu-ibu yang sedang mengandung itu kebanyakan pada kondisi kurang gizi besi atau orang menyebutnya kurang darah begitu ya. Iya. Makanya ketika orang mengandung suka ditambahin tablet besi sama Pak Dokter sama Bu Bidan. Ini tablet besi butirnya warnanya hitam-hitam gitu ya. Iya. Biasanya dikonsumsi ketika malam dan efeknya ngantuk banget begitu ya. Tapi itu memang tetap harus diminum ibu-ibu, karena kalau tidak diminum nanti efeknya akan terjadi adalah bayi yang dilahirkan mengalami kurang gizi besi, ibu yang mengandung juga beresiko kekurangan zat gizi besi. Iya, baik. Untuk topik lebih lanjut dan lebih lengkapnya, silahkan Mbak Lia ini pemenuhan zat besi begitu ya pada anak dan bayi. Silahkan. Terima kasih Mbak Sekar, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin juga Uti, Akung, ya, Bude, Pak De, dan semua yang pernah terlibat dengan adik-adik kecil. Ini tentunya akan sangat bahagia ya menanti-nantikan kehadiran si kecil di tengah-tengah keluarga kita. Nah, ada banyak hal yang harus kita persiapkan terkait kehadiran sang bayi ini nanti. Apa saja? Selain faktor kesehatannya, tentunya kita juga harus fokus pada kondisi zat gizi untuk bayi yang nanti akan dilahirkan. Dipengaruhi oleh apa saja selain oleh faktor lingkungan,
faktor kesehatan ibu ini juga memegang peranan yang sangat penting. Nah, tapi nanti untuk kesehatan ibu yang mengandung akan coba saya bahas di waktu yang akan mendatang, insya Allah. Sekarang kita akan mencoba membahas dahulu sebetulnya zat besi itu apa kepentingannya untuk bayi dan juga anak-anak, apakah itu penting begitu ya? Apakah bayi juga sudah membutuhkan zat gizi besi itu? Ya, hari ini kita akan coba belajar sama-sama ya Bu ya tentang zat gizi besi pada bayi dan juga anak-anak. Baik, kita akan coba tampilkan slide yang sudah saya persiapkan hari ini untuk ibu-ibu, bahwa seorang bayi itu secara fitrah akan terlahir sebetulnya setelah dia memasuki usia 9 bulan. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu saat bayi ini akan terlahir prematur atau tidak cukup umur, mungkin 7 bulan, mungkin 8 bulan atau kurang dari itu. Bahkan juga keguguran, mungkin tidak mencapai usianya dan tidak terbentuk janin itu. Artinya dia meninggal atau tidak bisa mencapai pertumbuhan yang sempurna hingga dilahirkan sehat. Nah, salah satu penyebab kondisi-kondisi tadi adalah kekurangan zat gizi besi. Nah, itu pada ibu. Nah, sekarang kalau pada anak gimana? Nah, sebetulnya memang bayi itu dilahirkan sudah punya zat gizi besi. Tetapi simpanan zat besi ini akan stabil dan akan tetap lebih baik jika zat besinya ketika dia sudah dilahirkan juga tercukupi. Tercukupinya nanti dari mana saja? Satu, tentunya dari faktor ibunda yang memiliki kadar cadangan besi yang cukup di dalam darah. Kemudian tentunya bayi ini nanti akan berkembang dengan sangat pesat. Dikatakan tadi in the golden age, itu waktunya kapan? Hanya 2 tahun. 1 tahun dalam kandungan, 9 bulan itu tadi, dan 1 tahun lebih sedikit setelah dia dilahirkan. Masa perkembangan emas, masa pertumbuhan emas ini tidak akan pernah bisa dikejar di waktu manapun dalam fase kehidupan manusia. Dia hanya bisa dibentuk ketika masih dalam kandungan sampai 1 tahun lebih sedikit setelah dilahirkan. Jangan sampai kita menyesal ya ibu-ibu ya, karena kita abai ketika dengan kehamilan, bahkan setelah dia dilahirkan, ini nanti dampaknya jangka panjang. Karena besi ini nanti perannya sangat banyak. Tadi, salah satu yang paling mudah adalah ketika seorang ibu mengandung kekurangan zat besi, faktor yang paling mudah adalah ibu tadi mudah mengalami keguguran, kemudian lahir tidak cukup umur, artinya biasanya 9 bulan, 10 hari, atau sekitar angka itu, ini bisa maju cepat banget, atau bisa juga bayi berat lahir rendah, BBLR. Kalau bayi dikatakan usianya cukup, maka dia akan dilahirkan dengan berat badan yang cukup. Data antropometrinya juga cukup, tinggi badannya, tetapi pada kondisi zat besinya kurang, maka dia berat badannya akan lahir rendah. Lahir rendah itu ya, bisa dikatakan lahir rendah kalau berat badannya itu di bawah 2,1 kg. Ya, 2,1 kg. Kadang ada, kok ada bayi sampai 4,6 ya? Ada bayi, ini juga kondisinya kalau sampai di atas 4 ini juga membahayakan bayi, membahayakan ibu. Tetapi kalau sampai kurang dari 2,1 ini juga akan membahayakan juga. Nah, ini perlu kita waspadai, salah satu faktor yang mencegah tadi kecukupan zat gizi besi. Kemudian kita ke slide berikutnya, bahwa seorang bayi itu juga secara fitrahnya ya, ini memiliki peran penting dari zat besi yang ada di dalam darahnya. Nah, dari slide ini kita lihat bahwa zat besi ini fungsinya adalah memindahkan oksigen ya dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, oksigen yang kita hirup itu akan dipindahkan dari paru-paru, diedarkan ke seluruh tubuh bersama darah untuk mencukupi kebutuhan sel-sel darah semua, mengoptimalisasi fungsi-fungsi organ tubuh manusia. Ya, jadi perlu adanya oksigen. Tanpa oksigen itu nanti terjadi kematian jaringan. Nah, itu tidak boleh sampai kejadian oksigen nggak masuk ya. Kalau oksigen gagal masuk ke dalam tubuh manusia, lama-lama kita bisa jaringan itu mati dan akan terjadi kematian, begitu ya.
Nah, zat besi ini juga fungsinya membantu otot menyimpan. Kemudian juga menggunakan oksigen, disimpan, kemudian digunakan. Itu fungsi dari besi. Besi itu rumus kimianya adalah Fe, ya, Fe. Nah, jika sel-sel di dalam tubuh kita kekurangan oksigen karena tidak ada Fe yang membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh kita kekurangan oksigen, maka sel-sel di dalam tubuh kita ini tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Ya, tidak akan tiba-tiba sih, kematian jaringan itu akan bertahap, gitu ya. Kayak misalnya pohon itu kita ikat, sehingga dia tidak ada aliran yang cukup cairan ke atas. Lama-lama dia layu, setelah layu dia mati, kemudian kering, ya kan? Itu adalah satu proses. Begitu juga mekanisme yang terjadi di dalam tubuh manusia, dimulai dari fase kehidupan seorang bayi. Jadi walaupun bayi, mohon dengan sangat diperhatikan asupan gizi berupa besinya tadi juga diperhatikan. Nah, dari fungsi kita sudah tahu ya, kenapa apa kita butuh zat gizi besi. Kalau untuk bayi tadi untuk manusia semualah. Itu fungsinya membawa oksigen dimasukkan ke sel-sel, diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau sampai besinya nggak ada, siapa yang akan mengikat oksigen? Ibaratnya ini kurirnya untuk mengantarkan ke seluruh bagian tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu butuh oksigen. Kalau kalau Fe yang membawa kurirnya ini mogok, nggak jalan, berarti oksigennya nggak akan pernah tersalurkan ke semua arah. Ini adalah contoh paling mudah. Kalau misalnya seseorang mengalami penyempitan pembuluh darah, kemudian dia tidak mendapatkan aliran oksigen yang cukup, misalnya ke otak, satu hal yang terjadi adalah pecahnya pembuluh darah atau stroke, penyumbatan, kemudian dia terjadi pecah karena tidak bisa mengalir. Kalau pada jantung, oksigen nggak ngalir ke jantung, jantungnya mati jaringan, terjadi infak miokardial, gagal jantungnya, tidak bisa berdenyut sempurna, mati pelan-pelan jantungnya. Kalau kita lihat jantung ayam itu kadang-kadang ada yang pucat, nah itu berarti dia tidak teraliri oleh oksigen. Nah, itu. Begitu juga pada manusia, sama kejadiannya. Cuma itu bedanya tadi misalnya saya lihatkan aja, mungkin kita suka nyembelih ayam, kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Iya, begitu penting sekali zat besi ini ya, tadi disampaikan Mbak Aulia bahwa zat besi ini memindahkan oksigen dari paru-paru lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Hal sama juga ini diibaratkan seperti tadi kurir ya yang mengantar paket. Kalau kita paketnya nggak sampai-sampai juga aduh gemes gitu ya. Itu pentingnya zat besi. Sedih ditunggu ya. Kalau cuma ditunggu mungkin nggak apa-apa ya. Ini sampai mematikan jaringan. Ini kan sungguh berbahaya ya. Nah, tadi dia akan memindahkan oksigen dari paru-paru karena yang menghirup udara itu adalah paru-paru. Di situ ada oksigen. Nah, ketika oksigen itu sudah mulai diedarkan seluruh tubuh, fungsinya apa? Menghidupkan sel-sel yang ada di sekeliling tubuh kita. Itu fungsi zat besi. Nah, zat besi apakah dia berdiri sendiri? Tidak. Sudah ada zat besinya, harus ada pendampingnya. Pak Kurir ini nggak sendiri. Dia didampingi apa? Didampingi vitamin C. Vitamin C. Jadi kalau kita vitamin C-nya di dalam tubuh kita juga kurang, maka oksigen sebanyak apapun yang dibawa oleh besi yang banyak juga tidak akan berfungsi sempurna. Karena vitamin C yang tugasnya adalah mengkatalis ya, ibarat bensin ada oli, ini juga tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Jadi betapa rumit dan indahnya Allah menciptakan kehidupan manusia itu dengan segala sistem yang ada, saling menunjang, saling membutuhkan, membentuk satu kesatuan dan kerjasama yang bagus untuk menunjang kehidupan manusia tumbuh kembang secara sempurna. Masya Allah sekali Mbak Lia. Kalau berbicara tadi juga tentang berat badan anak, kalau kurang dari 2,1 itu aduh juga kurang baik begitu. Kalau berlebihan lebih dari 4 kilo itu juga kurang baik. 3,5 lah. Oh, 3,5 ya, baik. Sudah di atas 3,5 itu udah berat ya. Kalau ibu partusnya normal itu sudah sangat berat ya. Tapi sekarang kan mungkin banyak yang seksio ya, sesar ya. Itu nggak masalah. Tetapi ketika dia harus lahir secara normal, ini akan membuat perjuangan ibundanya itu luar biasa berat ya, mengeluarkan bayi
3,5 kilo, bahkan menggendong setiap hari. Itu kan ada pertambahan berat badan bayi ya, rutin itu penambahannya misalnya 0,5 kilo, terus sampai bayi itu terjadi berat badan yang cukup. Nah, biasanya kita sudah diukur berapa penambahan berat badan yang ideal pada ibu hamil, maka ditimbang ya ibu-ibu sebelum hamil berat badannya berapa. Setelah nanti hamil tuh biasanya tiap bulan berkunjung ke bidan atau ke dokter untuk periksa prenatal sebelum kelahiran, itu juga akan ada penambahan yang signifikan. Nggak boleh stuck, nggak boleh berkurang, yang boleh bertambah tapi ada batasan. Baik. Nah, sampai akan bersalin itu biasanya berat badannya tidak boleh lebih dari 16 kg penambahannya. 16 kg. Iya. Dan tidak boleh kurang dari 7 kg. Kalau paling sedikit beratnya berapa? Misalnya sekarang sudah 50, persalinan nanti paling sedikit harus 57. Karena apa? Di situ itu ada plasenta. Ari-ari itu beratnya berapa kilo. Ada penambahan volume darah. Pada wanita yang hamil, itu darahnya itu bertambah volumenya, tambah banyak. Dan darah volume itu otomatis berat ya. Kita lihat air segelas kecil, 250 mili segelas itu beratnya sama dengan 1/4 kilo. Jadi kalau 1 liter air itu setara dengan 1 kilo. Nah, kalau sudah 1 kilo, ini kan berarti ini nanti beratnya akan nambah berapa? Ibunya bisa ngukur. Nanti biasanya ibu-ibu pada trimester pertama ketika beliau itu sedang mengandung, itu terjadi kondisi yang sangat payah pada kondisi tertentu ya. Ada sih yang kuat, nggak apa-apa, itu istilahnya ngebo ya, nggak ada pengaruhnya, wes pokoknya kuat gitu. Tapi ada juga yang tumbang, yang betul-betul sudah harus istirahat total begitu ya, sampai makan apapun tuh nggak bisa. Kok makan ya? Minum itu aja nggak bisa. Obat muntah itu keluar lagi, itu bisa terjadi. Dan pada kondisi tertentu sampai harus dirawat. Ini pada kasus hiperemesis gravidarum. Nah, kalau ibu sudah mengalami kesulitan ketika di awal persalinan, maka ini nanti itu biasanya 3 bulan pertama. Padahal orang mengandung kan hanya trimester 1, 2, 3. Trimester pertama sudah kondisinya payah. Iya. Biasanya baru normal nanti setelah bulan ke-5 baru bisa makan. Hampir separuh waktu persalinan itu dalam kondisi kita kurang gizi ibunya. Iya. Nah, bisa kejadian nanti baby yang dilahirkan kondisinya menjadi kurang optimal. Nah, ini kita cegah. Kenapa kok sampai ditekankan benar-benar ya ketika kebutuhan zat gizi pada bayi tadi. Ini kita flashback bahwa ternyata pada bayi yang sudah dilahirkan itu juga akan membawa pengaruh dari riwayat persalinan oleh calon ibunya nanti. Jadi dia sudah dioptimalkan, misalnya ibunya sehat, anaknya juga nanti insya Allah sehat, semua juga berharap demikian. Nah, bagaimana caranya? Kita nggak bisa pasrah begitu saja. Semua harus kita ikhtiarkan semaksimalnya. Jadi kalau memang kondisinya sudah ini, kita cek lab. Apakah benar ada kesalahan? Ini pemeriksaan prenatal itu betapa pentingnya. Jadi kalau sudah tahu, oh ya sudah mengandung, ya sudah dibiarkan, jangan. Kita harus peka dan rajin untuk menanyakan kepada ahlinya di mana? Di puskesmas. Sudah ada bidan yang akan membimbing. Bahkan nanti ketika jadi kalau ada kelainan-kelainan pada kandungan kita ketahuan apakah bayi ini bermasalah, apakah dia normal penambahan berat badannya, apakah ibunya gizinya cukup, apakah bayinya juga proporsional bagus. Ini semuanya akan ketahuan jika kita periksakan. Jadi kapan? Ya itu pemeriksaan prenatal itu penting sekali bagi seorang ibu yang mengandung. Tujuannya apa? Supaya kedua-duanya sehat, bayinya juga bisa dilahirkan optimal. Dan kasus-kasus seperti kejadian tadi kurang gizi besi pada persalinan ini juga bisa kita cegah sejak dini. Makanya kalau nanti periksa ke dokter akan ada penambahan tablet gizi besi. Kemudian juga diukur tensinya. Apakah ibu tensinya bagus? Apakah ibu mengalami
potensi terjadinya keracunan kehamilan. Ini bisa diketahui dari tingginya tensi atau tanda kebiruan pada sela-sela jari, ibu mengalami sesak napas dan lain sebagainya. Ini sudah bisa dideteksi sejak awal. Karena apa? Di Indonesia ini angka kematian bayi yang dilahirkan juga masih tinggi. Angka kematian ibu pasca bersalin juga masih tergolong tinggi. Bisa dicegah? Bisa gitu ya. Jadi jangan takut karena memang perjuangannya luar biasa untuk menjadi ibu ya. Jadi jangan takut atau malah wah saya takut jadi ibu. Jangan, itu adalah fitrah. Kita tetap jalani. Insya Allah kita bisa melaluinya jika kita mempersiapkan dengan baik. Salah satunya kita pelajari tadi dari sekedar zat gizi besi dulu. Itu juga sudah mengambil peran yang sangat bagus. Sangat bagus. Iya, tadi disampaikan juga dari Mbak Lia begitu, yang saya tangkap berarti ketika kita sudah tahu kalau kita sedang hamil ya, berarti kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dan juga tadi didampingi oleh vitamin C begitu ya, supaya kandungan gizi yang tersalur kepada buah hati kita ini maksimal begitu ya Mbak Lia ya. Betul, iya. Baik. Nah, kita nanti juga akan membahas tentang sebetulnya bayi-bayi yang kekurangan gizi besi tadi sudah saya sampaikan, dia lahir prematur, bisa juga dia terlahir cacat, atau resiko ini juga terjadi pada bayi-bayi yang tidak mendapatkan pendampingan makanan pendamping ASI, MPASI ya, MPASI ini tidak didapatkan, dan beberapa hal yang mungkin nanti akan kita bahas sesaat lagi. Baik, Mbak Lia, kita akan jeda terlebih dahulu. Iya. Bagi pemirsa MTA TV, silahkan jika Anda ingin bertanya dan berkonsultasi dengan Mbak Aulia, Anda dapat menghubungi di line telepon 02716793.000, dan jika menghendaki melalui WhatsApp maupun SMS dapat di nomor 08112553.000. Dan Sehati Gizi akan segera kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih di Sehati Sehat dan Gizi. Tentunya dengan topik kita hari ini membahas tentang pemenuhan zat gizi besi pada bayi dan juga anak. Dan juga bersama narasumber kita Mbak Aulia Idris. Dan silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi, kami membuka di live ini, silahkan Anda menghubungi line telepon 02716793.000. Juga jika menghendaki melalui WhatsApp maupun SMS dapat di nomor 08112553.000. Baik, Mbak Aulia, kita lanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan, ini sudah ada pertanyaan masuk begitu, Mbak Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya ini kepada Mbak Lia. Apakah benar bahwa jika kita minum teh itu saat zat besi kita akan berkurang? Dan jika setiap pagi anak balita minum 1 gelas teh hangat, adakah efek sampingnya untuk kesehatan dan pertumbuhan badannya? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum dari Bu Joko di Juwiring. Oh iya, Bu Joko di Juwiring. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Salam sehat selalu sambil mengasuh putra wayah ini ya. Dan satu kegembiraan untuk seorang nenek atau uti yang dimanapun ini mengasuh putra-putrinya, kepengennya pasti cucunya ini juga sehat ya. Jadi juga memantau siaran hari ini, ternyata memang ada kaitannya dengan kesehatan cucunda tercinta. Nah tadi terkait teh, bagus sekali. Teh ini sekarang sudah mulai dibahas di mana-mana karena satu kebiasaan masyarakat Indonesia ini hobinya teh ya. Tapi masyarakat kita bedanya sama orang Cina. Kalau orang Cina itu tehnya adalah teh hijau, kita tehnya adalah teh yang fermentasi, teh yang udah difermentasi pekat hitam gitu ya. Nah teh ini mengandung tanin ya, atau zat yang sepet-sepet itu ya, rasanya sepet-sepet. Dan itu memang nikmat untuk dinikmati pada kondisi panas, manis, sore-sore atau pagi-pagi ketika dingin dan lain sebagainya. Apakah ini ada efeknya? Iya ibu-ibu, sayang sekali saya harus menyampaikan kabar yang kurang berkenan di hati bahwa teh ini akan
bertentangan dengan besi. Oke. Jadi teh ini akan menghambat penyerapan besi di dalam tubuh kita. Walaupun kita nanti besinya sudah banyak, makan makanan bergizi banyak mengandung besi, vitamin C-nya banyak, tapi kita berikan ini teh. Akibatnya si teh ini tadi justru akan menghambat besi diserap oleh tubuh kita. Jadi bagaimana baiknya? Sebaiknya memang tidak diberikan konsumsi teh, terutama kepada anak-anak tadi. Nah, bagaimana kalau pagi atau sore? Ya, kalau begitu saya anjurkan ibu bisa menggantikan dengan jus buah tanpa gula atau susu ya. Susu ini merupakan sumber zat besi di dalam bahan makanan. Selain itu juga susu juga sangat bagus untuk pertumbuhan anak-anak dan bayi. Nanti biasanya kalau proteinnya cukup di dalam tubuh bayi, itu biasanya rambutnya juga subur, warnanya hitam karena memang orang Indonesia rambutnya cenderung hitam ya, hitam. Kemudian juga pertumbuhan tubuhnya akan bagus, pertumbuhan gigi-geliginya bagus, tulang penopang tubuhnya juga akan bagus. Jadi sebaiknya untuk teh, mungkin anak-anak senang karena manis ya. Nah, untuk bapak ibu juga di rumah, siapapun yang kebetulan suka ngunjuk teh, mohon lebih bijaksana mulai sekarang tidak minum teh secara berlebihan. Mungkin sehari 1 cangkir pagi dan sore itu sudah lebih dari cukup ya. Karena teh ini konon ya secara ilmiah terbukti menghambat penyerapan besi di dalam tubuh kita. Jadi supaya besinya bisa optimal, sebaiknya tehnya tidak kita konsumsi bersama, atau misalnya ibu-ibu habis dahar bakso atau soto, itu bergizi ya, protein ya, zat besi loh itu kan, zat besi nanti sumbernya ada di dalam daging, di dalam unggas dan sebagainya. Ini menjadi gagal fungsinya karena ngunjuknya nanti es teh atau teh manis ya. Jadi ini teh memang kontradiksi. Minuman paling bagus apa? Air putih, lebih disarankan air putih yang anget ya ibu ya. Jadi membiasakan ini memang dari kecil. Nangis mungkin akan sulit dan lain sebagainya, tetapi ini akan sangat baik untuk ke depan. Demikian untuk Ibu Joko. Terima kasih pertanyaannya, sehat selalu bersama keluarga. Iya Bu Joko, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan Mbak Lia, memang teh ini banyak penggemarnya ya. Indonesia, apalagi Solo ya, racian teh Solo itu sedap banget. Kalau nggak minum teh tuh kayaknya kok kurang ada yang pas kurang satu, ya? Iya, ada yang kurang satu hari itu. Berarti memang tidak boleh berlebihan juga ya Mbak Lia ya. Apalagi sekarang kayak menjadi budaya ya, teh jumbo. Teh Jadi jumbo. kita tehnya ukurannya besar, manis, banyak dan berkali-kali. Ya hati-hati ini karena satu gula. Yang kedua, kita juga harus waspada terhadap penyerapan zat besi di dalam tubuh kita menjadi sia-sia karena kehadiran dari tanin yang dihasilkan oleh teh tadi. Jadi minuman apa yang sehat? Susu atau air putih? Yang menetralkan semua memang air putih begitu ya Mbak Lia ya. Baik. Mbak Lia, ini masih ada pertanyaan masuk lagi Mbak Lia ya. Baik. Pagi, saya Wahda dari Jawa Tengah. Mau bertanya, penyebab anak defisiensi zat besi apa ya? Dan adakah yang perlu disiapkan sebelum proses lahiran sesar dengan riwayat hamil sebelumnya bayi BBLR dan KPD? Syukran. Oh ya, Masya Allah. Untuk Mbak Wahda ya. Selamat menantikan persiapan untuk persalinan berikutnya. Tidak perlu takut walaupun kemarin sempat ada masalah ya, yakni bayi berat lahir rendah. Kemudian juga KPD ya, ketuban pecah dini. Nah ini agak beresiko. Ketuban pecah dini kalau tidak segera ditolong, satu menimbulkan penyulit untuk persalinan secara normal. Yang kedua juga kalau terlalu lama akhirnya bayi tidak bisa bernafas karena dia area hidupnya, habitatnya itu substratnya sudah nggak ada karena ketubannya sudah pecah dini. Jadi kita harus jaga betul-betul, tanya ke dokter, tanya ke bidan untuk pencegahannya nanti bagaimana. Yang penting Mbak Wahda ini dalam kondisi sehat untuk mempersiapkan persalinan berikutnya.
Kalau memang sudah terjadi berat bayi lahir rendah, oke, tidak apa-apa. Itu kan 1 tahun pertama ya kehidupan bayi. Mbak Wada masih punya kesempatan 1 tahun lagi mengejar kekurangan dari kehidupan bayi tadi. Dengan apa? Memberikan makanan bergizi sumber zat besi yang tinggi. Nah, penyebabnya apa? Ya itu tadi, salah satunya bisa dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu ketika mengandung. Ya, apakah kondisi ibunya normal, apakah HB-nya sesuai ketentuan dan sebagainya, kita pantau terus supaya nanti bayinya kita lahirkan normal dan tidak terjadi indikasi bayi memiliki HB yang rendah atau zat gizi besinya rendah. Nah, kita harus bagaimana? Itu tadi Mbak, kita harus mempersiapkan dengan bahan makanan yang bagus. Ini sekalian saya jelaskan bahwa bayi atau anak-anak yang beresiko kekurangan zat gizi besi itu siapa saja. Mereka adalah bayi yang lahir prematur tidak cukup umur, ini bisa mengalami kekurangan gizi besi. Kemudian bayi yang lahir dengan berat badan rendah, BBLR tadi, berat bayi lahir rendah, BBLR, itu juga beresiko mengalami zat gizi besinya rendah. Kemudian bayi yang ketika usia 6 bulan tidak mendapatkan makanan pendamping ASI, ya, MPASI, ini juga akan beresiko untuk kekurangan zat gizi besi. Kemudian ada juga konsumsi susu yang tidak difortifikasi oleh zat besi. Fortifikasi itu apa? Pengayaan, ditambahkan, ya, ditambah oleh zat gizi besi. Jadi kalau susu ada ya iklan dalam dosnya, difortifikasi vitamin A, D, E, K misalnya, itu berarti ada penambahan zat gizi berupa vitamin A, D, E, K. Atau garam, fortifikasi yodium. Nah, itu berarti di dalam garam menambah penambahan zat yodium. Pengayaan, ini pengayaan. Yeah. Nah, konsumsi susu sapi, susu kambing atau susu kedelai kurang dari 710 ml per hari. Ini juga beresiko kekurangan zat gizi besi. Memiliki infeksi kronis, bisa infeksi pencernaan, bisa juga infeksi pernafasan, misalnya dia menderita tuberkulosis atau dia menderita infeksi pencernaan, bisa karena cacing, bisa karena diare yang berkepanjangan. Nah, ini juga memicu terjadinya zat gizi besi rendah pada bayi. Kemudian makanan yang rendah zat besi, selain itu juga terpapar timbal, plumbum, ya, PB, ya, itu misalnya kalau kita banyak makan buah-buahan yang dijajakan di pinggir jalan, kemudian banyak kena debu dari BBM, nempel di buah tidak kita cuci, maka itu ada residu debu yang ada di dalam di permukaan kulit buah, PB. Makanya buah itu harus kita cuci dulu dengan bersih. Yeah. Begitu juga untuk anak-anak tadi yang terpapar timbal. Timbal itu apa? Bisa dihasilkan oleh cat yang sudah usang. Jadi cat rumah yang umurnya di atas 5 tahun sebaiknya diperbarui karena potensi memunculkan racun dari PB. Cat itu menghasilkan racun yang disebut dengan PB, timbal tadi, dan itu akan terhirup sehari-hari oleh kita. Ini juga bisa memicu terjadinya kekurangan zat gizi besi. Nah, makanan apa saja yang tinggi zat gizi besinya, ya, ini untuk Bu Wada bisa kita konsumsi dari bubur merah atau daging merah, bisa ati ayam, bisa juga ati sapi. Kemudian ati kambing, ati sapi bisa. Makanan bayi yang difortifikasi zat besi, boleh makanan bayinya bubur susu bayi, bisa juga kita tambahkan dari bubur bubur susu yang ditambah dengan fortifikasi zat besi. Kemudian sereal atau biji-bijian gandum, ya, yang difortifikasi oleh zat besi ditambah pengayaan. Kemudian juga kita akan memberikan susu selain ASI yang sudah diberikan kepada bayi. Jadi ibu-ibu tidak boleh merasa sudah pede banget ya, ASI saya mesti bagus banget, sehat banget gitu ya. Tetap anak-anak kita berikan tambahan susu sapi ya Bu ya, susu kambing juga boleh. Yang penting tuh anak tidak mengalami diare ya. Anaknya bisa nerima. Salah satu indikasi anak alergi kasein atau protein dari susu itu adalah dia terjadi diare kalau diberikan susu. Jadi kalau sudah terjadi indikasi diare itu lebih dari 3-4 kali dia buang air besar,
maka berarti ini ada alergi susu. Hentikan. Jadi kita hentikan, konsulkan kepada dokter. Biasanya nanti akan ada pemberian susu low lactose milk, LLM, susu yang rendah laktosa sehingga bisa dicerna oleh bayi dan dia tidak akan mengalami alergi. Alergi ini sampai kapan? Seiring waktu pertumbuhan bayi biasanya dia akan sembuh, hilang. Zat kekebalan tubuh mulai ada, biasanya 4-5 tahun dia sudah mulai bisa konsumsi susu seperti biasa. Tetapi untuk di awal-awal mungkin dia belum bisa minum susu. Kemudian tidak dikasih susu, jangan, tetap kita kasih susu, tapi susu yang memang aman untuk kondisi alerginya. Kepada siapa konsul? Langsung ditanyakan kepada dokter anak atau bidan atau dokter yang ada di puskesmas. Nah, selain itu tentunya kita bisa kejar juga pemberian makanan tinggi zat besi akan diserap makin baik ketika asupan vitamin C-nya tadi juga dalam dosis yang cukup, ya. Untuk Bapak Ibu sudah cukup zat besinya, makanan dari unggas, daging semuanya sudah dapat, susu cukup, tapi kita juga sudah menghentikan teh, mungkin vitamin C-nya juga perlu diperhatikan. Di mana kita bisa dapat vitamin C? Bisa dari jeruk, belewah, stroberi, tomat, jambu biji. Nah, untuk Bapak Ibu yang suka dahar cabai, itu juga merupakan sumber vitamin C yang sangat bagus. Baik, terima kasih banyak Mbak Lia ya. Baik Bunda Wahda, mudah-mudahan ini bisa menjawab, tetap semangat berikhtiar. Mudah-mudahan Allah mudahkan proses lahiran persalinan sehat ya, ibu dan putranya, insya Allah, amin. Baik. Dan Mbak Lia ini tentang anak ya, ini sampai ada lagu Aku Anak Sehat Tubuhku Kuat. Ya, itu karena lagu ibuku kebangsaan di jurusan saya, Mbak. Oh iya, karena ibuku rajin dan cermat gitu ya. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Bagus. Memang penting sekali untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anak kita. Itu dari kapan? Ya itu tadi sejak dalam kandungan sampai nanti sudah dilahirkan 6 bulan pertama ibu-ibu jangan diberi apa-apa kecuali ASI. ASI sudah cukup. ASI sudah cukup, Allah ciptakan sudah cukup. Dan kenapa belum boleh diberi makan? Seiring pertumbuhan waktu, mencerna makanan itu butuh enzim. Enzimnya itu belum ada, Bu, kalau baru lahir. Dan bayi itu bertumbuhnya pelan-pelan. Nanti 6 bulan enzimnya sudah ada, kita baru boleh mengenalkan makanan pendamping ASI, diawali dengan bubur susu. Jadi bukan nasi. Bubur susu 2 bulan sampai dia diberikan nanti nasi tim umur 8 bulan. Nasi tim masih di tim saring, 10 bulan kita berikan nasi tim. Kemudian kita berikan nasi lembek, 1 tahun sudah makan makanan keluarga. Tahapnya demikian, dan ASI masih terus kita berikan sampai umur 2 tahun. Tapi makanan pendamping ASI juga harus kita berikan cukup protein, cukup zat besi, vitamin dan mineral. Kalau dalam sayuran di mana zat besi ini banyak? Terdapat di dalam bayam, sayuran yang berwarna hijau pekat seperti brokoli ya. Kemudian juga dari wortel, ini nanti bagus untuk kita berikan. Dikombinasi dengan sumber daging merah, unggas, susu, telur, kita bisa berikan keju, kemudian juga makanan-makanan yang difortifikasi, diperkaya tadi oleh vitamin C, kemudian juga adanya zat gizi besi. Iya, baik Mbak Lia, ini ada satu pertanyaan masuk lagi Mbak Lia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Anak saya umur 6,5 tahun. Berat badannya 16 kilo. Setiap hari minumnya susu kental manis 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Makannya cuma keringan, tidak suka sayur. Apakah anak saya kurang zat besi ya Mbak? Dari Bu Asep di Bandungan, Semarang. Iya, Ibu Asep, terima kasih pertanyaannya. Ibu untuk meyakinkan putranya cek lab. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah putra-putri Ibu kekurangan zat gizi besi. Periksa paling mudah, lidah, kuku, ini warnanya pink. Di bawah kelopak mata ini warnanya pink. Jadi itu merupakan indikasi kalau gizi besi kita cukup. Kalau kurang berarti nanti warnanya pucat. Ya, itu pucat. Kemudian gejala yang paling mudah, anak ngantuan, tidak konsentrasi. Berat badan tadi kita bisa pantau dari KMS, kartu menuju sehat. Pantauan tinggi badan berdasarkan berat badan. 16 kilo sepertinya masih kurang, jadi Ibu nanti bisa konsultasikan kepada bidan yang ada di puskesmas. Insya Allah nanti juga akan bisa mendapatkan petunjuk dan mungkin akan ada penambahan makanan bergizi untuk
putra-putrinya. Bisa mengunjungi vaskes terdekat begitu ya Mbak Lia ya. Iya, betul. Baik, aduh Mbak Lia. Susunya ya. Gimana? Susu kental manisnya. Oke. Aduh, maaf. Ini cepet-cepet ya. Susu Iya. kental manis itu adalah air gula rasa susu. Jadi itu bukan susu ibu-ibu. Jangan pernah diberikan. Itu untuk bikin kue sama untuk bikin es. Jadi untuk anak-anak akan sehat diberikan apa? Susu kambing, apa mau susu sapi yang segar, atau susu bubuk, tapi tanpa gula dan juga tidak ada gula. Anak-anak suka minum susu yang manis karena gulanya tinggi. Itu bahaya. Tidak boleh dikenalkan gula sejak dini ya Bu ya. Kita berubah mulai sekarang. Sehat selalu Bu. Iya, karena manis itu tadi ya Mbak ya. Baik Mbak Lia, tidak terasa sebenarnya masih pengen bahas. Mungkin bisa saya rekomendasikan 2 jam gitu. Gitu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pekan-pekan berikutnya Mbak Lia. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga pemirsa semua. Mbak Lia Idris sehat selalu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana perbincangan kita tadi dengan Mbak Lia Idris tentang pemenuhan zat gizi pada bayi dan anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu serta pengetahuan kita ya kepada anak-anak kita maupun buah hati kita tercinta. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.